Oke guys, jadi kemarin itu ada yang tanya sama saya, Bro, apakah harga emas di tahun 2021 bisa naik? Bagaimana penjelasannya? Tonton sampai selesai. Tolong bantu saya dengan tekan tombol like dan berikan komen untuk tanda dukungan kamu untuk channel ini agar terus berkembang sehingga semakin banyak teman-teman yang terbantu dengan channel ini. Terima kasih banyak ya. Bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang karena saya tuh tidak selalu upload tuh video kayak gini. Saya terkadang itu buat harus update. Caranya klik di komunitas atau community itu di tabnya. Klik aja, dimana saya akan update menurut grafik analisis pergerakan harga emasnya ini range-nya di berapa akan kemana. Saya itu memberi info itu di sales update ya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, menurut kamu tahun 2021 nanti apakah harga emas akan naik atau lebih turun? Menurut kamu gimana? Jadi seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, tenang aja, tidak ada barang yang harganya itu turun terus atau naik terus ya guys. Jadi kamu tenang, karena emas yang kamu beli itu adalah barang investasi, dimana ada kalanya turun. Tapi kalau kamu lihat harga emas di Indonesia dari tahun ke tahunnya itu naik, dan naiknya itu kenaikannya lebih besar dibandingkan dengan deposito besar kenaikan harga emas. Jadi misalkan kamu simpan di bank atau di deposito itu lebih kecil kenaikannya. Jadi daripada uangmu itu kamu depositokan atau kamu tabung di bank, itu masih lebih untung kalau kamu tabung untuk dibelikan emas ya guys, untuk di Indonesia. Ingat, yang kamu beli itu adalah barang investasi, yaitu harganya nanti long termnya atau jangka panjangnya itu naik. Jadi bukan sesuatu yang long termnya turun seperti kayak kendaraan. Itu kan kalau kita beli, itu kan long termnya kan turun terus tiap tahunnya. Jadi tenang aja ya guys. Tapi tunggu dulu, kamu jangan sampai salah lagi. Karena kalau kamu sudah tonton video-video saya sebelumnya, ketika investasi emas, kamu harus beli merek emas batangan itu yang betul, yaitu yang potongan antara ketika kamu beli dan ketika kamu buyback atau kamu jual, itu adalah potongan yang paling kecil. Jadi ketika long term pun, ketika ada harga emas ini, misalkan kamu ketika belinya di atas, sekarang kan turun nih, kamu tetap tenang karena selisih antara jual dan belinya tempatmu yang kamu beli itu kecil. Itu baru betul. Kalau kamu misalkan belinya emas batangannya yang mereknya itu potongan jual belinya tinggi, contoh nih ya, misalkan kamu belinya yang tinggi, ya berarti kamu untungnya tambah lebih lama. Padahal kamu belinya di atas, terus posisinya kamu juga beli merek yang potongan jual belinya tinggi, untungnya bakal lebih lama. Oke, saya kasih contoh nih ya. Misalkan kalau kamu lihat, saya itu ada langganan merek emas batangannya itu yang selisihnya tuh kecil. Contoh kecil tuh seperti ini. Ketika saya beli modalnya dan ketika nanti saya jual kembali atau harga buybacknya, itu selisih potongan jual belinya hanya 3-5 ribu per gramnya. Jadi selisihnya cuma 3-5 ribu. Dimana contoh misalkan emas ketika setelah saya beli, lalu emas itu naik Rp6.000 aja harganya, itu saya sudah langsung untung ya, karena selisih potongnya cuma 3-5 ribu. Itu kalau kamu belinya yang betul merek emas batangannya, kamu akan cepat untung seperti itu. Dibandingkan kalau kamu salah beli emas batangan merek yang selisihnya misalkan nih contoh ya, 100.000, antara potongan jual dan belinya selisihnya 100.000 gitu ya misalkan ya. Artinya kalau misalkan itu selisih jual dan belinya 100.000, kamu harus nunggu harga emas naik 100.000 dulu baru kamu BEP gitu ya. Jadi mau untung harus nunggu 100.000. Bandingin kalau tempat saya tadi yang betul belinya baru naik 6.000 aja udah untung gitu ya. Jadi kamu sudah tahu sekarang harus beli yang seperti apa. Bagi kamu yang belum tahu, saya langganan merek emas batangannya itu belinya apa yang paling untung, kamu bisa langsung tanya lewat komen, nanti akan saya balas guys. Tapi ingat, kamu tetap harus beli yang terpercaya. Jadi terpercaya
plus juga potongan jual beli rendah. Oke, kembali ke pertanyaan awal. Tahun 2021 nanti harga emas bagaimana? Apakah bisa naik? Jawabannya bisa, yes. Jadi nantinya Amerika akan dipimpin oleh presiden terpilih, di mana sangat berbeda dengan presiden sebelumnya, yaitu Donald Trump. Kalau dilihat dari partai aja itu sudah beda, stylenya juga beda antara Joe Biden dengan Donald Trump. Dari vision, mission, approach juga berbeda. Jadi intinya semua itu nanti tergantung kebijakan Joe Biden nantinya. Seperti apa kebijakannya kita belum tahu. Misalkan ya, ini misal kalau kebijakannya nanti adalah stimulus, dan di mana stimulus ininya nanti kekencengan atau berlebihan, itu dapat menjadikan inflasi di Amerika. Nah, inflasi inilah yang bisa membuat harga emas naik banyak. Selain itu, juga tergantung kebijakan The Fed terhadap suku bunga. Nah, contoh dari value mata uang turun atau nilai dari mata uang itu turun, itu contohnya yang paling sederhana, yang paling simpel kita temui sehari-hari itu. Misalkan kalau kamu inget harga es teh zaman dulu berapa? Ingat nggak kamu? Ya, harganya bisa di 500 rupiah kita dapat es teh ya. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa, nggak ada harga es teh 500 rupiah. Nah, itu adalah salah satu contoh yang namanya inflasi atau menurunnya value atau nilai mata uang. Oke, ketika inflasi naik, maka value mata uang turun, dan oleh karena itu orang cenderung memegang uang dalam bentuk emas. Nah, maka dari itu emas menjadi alat pelindung terhadap kondisi inflasi. Hal ini yang mendorong harga emas lebih tinggi di periode inflasi, di mana Joe Biden ini sangat berbeda sekali dibandingkan cara pemerintahan di Donald Trump. Kalau kamu lihat sekilas di Donald Trump ya, ini saya sebutkan sekilas aja. Donald Trump ini dia itu tipenya itu American First gitu ya. American First itu apa? Jadi dia itu memprioritaskan orang-orang Amerika, keturunan Amerika asli gitu ya dalam segalanya. Intinya dia mengutamakan warga Amerika asli dibandingkan dengan warga non-Amerika, seperti itu. Kalau kamu lihat Joe Biden ini pada saat ini melantik menteri-menteri baru di pemerintahannya, itu tidak melihat rasnya. Jadi warga keturunan misalkan sudah tinggal di Amerika menjadi warga Amerika, itu tidak dilihat warna kulitnya, tapi dia hanya murni melihat kemampuannya. Ketika misalkan kamu lihat yang dilantik itu kan dari beberapa warna kulit lainnya, bukan warga Amerika asli, tapi bisa masuk ke pemerintahan Amerika. Hal itulah yang membuat optimisme market, sehingga kemarin membuat harga emas sempat turun ketika melihat cara memerintah yang dilakukan oleh Joe Biden. Nah, itu adalah ekspektasi kemarin yang dianggap optimis di market sehingga membuat harga emas turun. Tapi ketika ekspektasi tadi tidak sesuai dengan kenyataannya, seperti yang saya sebutkan di video yang lalu, maka akan terjadi kebalikannya, yaitu kita lihat ternyata harga emas rebound. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Oke, kembali melanjutkan perbedaan antara Donald Trump dan Joe Biden. Kalau Donald Trump itu dia lebih pro borjuis atau orang-orang yang kaya di Amerika. Jadi yang dimaksud dengan pro orang kaya ini adalah seperti misalkan kayak kebijakan untuk tax untuk perusahaan-perusahaan besar itu kecil dan sebagainya, dimana ini juga menguntungkan perusahaan-perusahaan Donald Trump itu sendiri. Makanya Donald Trump ini disebut sebagai pro orang kaya, seperti itu. Berbeda dengan Joe Biden. Kalau Joe Biden ini kebijakan ini dia pro rakyat, jadi berbeda. Makanya kemarin sempat koreksi karena dianggap Joe Biden ini
pro rakyat, sehingga optimisme market naik dan membuat emas turun sementara. Lalu ada yang tanya, mengapa ketika Donald Trump tidak terpilih menjadi presiden berikutnya dan Joe Biden yang menjabat, harga emas menjadi turun? Hal itu dikarenakan ketika Donald Trump menjabat, kita bisa lihat Donald Trump itu banyak cari uangnya. Salah satunya adalah dari perang, antara perang beneran atau perang dagang dan trading. Itu salah satunya aja ya. Dimana kalau yang namanya trading, ini dia enak banget. Dia mau declare war, mau declare apa, dia bisa mainin, dia bisa kontraksikan. Dia tahu kapan masuk, kapan keluarnya, sesuai dengan yang dia atur. Jadi tradingnya dia enak banget ketika dia declare war atau sejenisnya. Ini contohnya aja ya. Misalkan Donald Trump ini sebelumnya sudah beli emas, katakan beli emas gitu ya guys. Lalu setelah dia beli all in gitu emas, dia declare war atau menyatakan perang, otomatis apa? Harga emas naikkan, dan dia sudah tahu dulu, sudah merencanakan dulu. Itu yang dimaksud dengan tradingnya, kira-kira salah satunya seperti itu. Dimana sangat berbeda sekali dengan Joe Biden. Joe Biden ini dia banyak bisnisnya di bidang kesehatan atau healthcare ya guys. Jadi hal itulah yang membuat emas turun, yaitu ketika Joe Biden terpilih, Joe Biden ini healthcare, sehingga membuat market confidence sehingga emas terkoreksi sementara. Dan berikutnya, kemarin kita lihat harga emas terkoreksi cukup tajam turun dan akhirnya rebound di atas 1.800 US dollar per troy ounce. Hal itu dikarenakan seperti yang saya bilang di video sebelumnya, sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi itu akan membuat terjadi sebaliknya. Contoh yang terjadi sebelumnya adalah turun itu dikarenakan ada ekspektasi bahwa akan ada perkembangan lapangan kerja di Amerika sekitar kira-kira 433.000 lapangan pekerjaan, ya. Itu perkembangannya seperti itu diprediksinya, ekspektasinya. Tapi barusan muncul berita bahwa ternyata tidak sesuai ekspektasi, yaitu lapangan pekerjaannya itu hanya tumbuh di angka 307.000 lapangan pekerjaan, di mana yang seharusnya itu diekspektasikan 433.000. Jadi jauh dari ekspektasi. Ya, itu yang menyebabkan akhirnya harga emas rebound naik di atas 1.800 US dollar per troy ounce. Dan kemarin ada yang nanya sama saya, kalau emas ini nantinya bagaimana, di angka sekitar berapa? Oke, sebagai gambaran sedikit guys, ketika tidak ada corona misal di tahun ini, harga emas itu memang reset di sekitar 700 ribuan per gramnya. Oke, dan sekarang ada corona, dan nantinya berita tentang corona ini bakal tidak seheboh seperti sebelum pemilihan presiden di Amerika. Karena kalau kemarin itu sebelum pemilihan presiden, corona ini digunakan untuk alat politiknya, supaya Presiden Amerika Donald Trump saat itu dianggap gagal mengatasi corona di Amerika. Akhirnya ketika pemilihan, Joe Biden menjadi pemenangnya. Dan saat ini vaksin masih terus terdistribusi. Ketika tidak ada efek samping, maka itu adalah berita baik yang dapat membuat harga emas turun. Tapi tenang aja, seperti yang saya bilang, ketika tidak ada corona pun harganya tetap 700 ribuan gitu ya harga emas per gramnya. Dan nanti ketika adanya inflasi, kalau saat ini kan deflasi, ketika nanti ada inflasi, harga emas itu akan tetap naik. Jadi kalau kamu sudah terlanjur beli di atas dan saat ini kan turun itu cuma sementara. Kalau kamu long term aman, tenang aja. Jadi anggap saja bahwa kalau misalkan vaksin positif, maksudnya berita vaksin positif, itu artinya perekonomian akan berjalan lebih baik, seperti itu. Jadi ada hikmahnya ketika walaupun kamu beli di atas harga emas, hikmahnya adalah perekonomian menjadi lebih membaik daripada sebelumnya, sehingga kalau perekonomian lebih baik, kita akan mendapatkan profit lebih sehingga dapat beli emas di harga yang lebih murah gitu. Jadi kesempatan berikutnya kita dalam membeli emas dengan harga lebih murah karena emas koreksi diakibatkan berita vaksin positif. Oke, jadi kesimpulannya pada saat sekarang ini emas akan bergerak di sekitar 1.760 sampai 1.830 US dollar per troy ounce. Dimana kalau nanti tahun 2021 bisa naik di atas range itu ya. Karena apa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, yaitu akan terjadi inflasi di Amerika seperti itu. Jadi hal itulah yang dapat membuat
harga emas naik ya. Oke, sekian video dari saya. Kalau kamu ada pertanyaan, langsung komen, nanti akan saya balas atau saya buat jawaban di video berikutnya. Thank you for watching and see you on the next video.